Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah, nomor absen 36. Hari ini saya akan mereview materi filsafat pendidikan matematika dengan bab kalkulus dan kombinatorika. Nah, memasuki subbab yang pertama yaitu konsep kalkulus. Fungsi. Kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu, fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi ekspresi semisal x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 juga disebut fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. Lalu limit, turunan, dan integral. Matematikawan Yunani Zeno dari Elea sekitar tahun 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketanggihan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode Euxation atau metode melelahkan. Metode ini pertama kali digagas oleh Eudoxus sekitar 70 sebelum Masehi. Archimedes sekitar 225 sebelum Masehi menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Masalah integral lain yang dikerjakan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola kerucut, paraboloida, dan hiperboloid. Fermat menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Descartes mengembangkan suatu cara menentukan normal garis yang tegak lurus kurva di suatu titik dalam geometri, dan de Broglie mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Lalu limit, turunan, dan integral. Hughes lalu membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Boro maupun Torricelli menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. Newton menulis tentang teori fluxion pada Oktober 1666. Fluxion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluxion X dan fluxion Y. Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dx per dx. Dasar-dasar kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya dari Cauchy. Lalu konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola atau spherical trigonometry. Dari sini Hipparchus kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Melanus antara lain membuktikan sebuah teorema dalam segitiga bidang yang kini disebut teorema Menelaus. Pemakaian setengah tali busur dalam notasi modern berarti menunjukkan nilai sinus dimulai di India pada tahun 1150. Di dalam bukunya yang berjudul On the Monitor of the Stars, Al-Battani atau Albertenius adalah orang pertama yang menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi kotangen. Abu al-Wafa dikenal sebagai yang pertama kali menggunakan fungsi tan dan menyusun tabel tan dan sin dengan interval 15 menit. Pendefinisian modern dimulai dari karya Dirichlet tahun 1837 dan Lobachevsky 1838 yang secara independen mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi di mana elemen pertama menentukan dengan tunggal elemen kedua. Lalu ada
Konsep trigonometri. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nashiruddin Al-Tusi dalam Treatise on the Quadrilateral. Menurut O'Connor dan Robertson, Al-Tusi yang pertama memperkenalkan aturan sinus di bidang datar. Di Arab, studi ini dikenal dengan nama studi genom, suatu bagian alat penunjuk waktu dengan bantuan sinar matahari, dan mulai muncul oleh matematikawan Arab sekitar tahun 860. Konsep secant dan cosecant pun lahir dari studi tentang genom ini. Tahun 1533, Regiminonatus dan John Mueller menerbitkan buku De Triangelis Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri bidang. Lalu selanjutnya bab yang kedua ada konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya buku Bhagati Sutra. Mahavira secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Di Cina juga telah dikenal masalah mengenai teori graf, bujur sangkar ajaib, sekitar tahun 200 Masehi. Nama Lao Shu adalah nama untuk bujur sangkar ajaib 33. Abraham bin Ezra sekitar tahun 1140 Masehi telah menemukan bukti sifat simetri koefisien binominal. Pada sekitar tahun 1321, Levi bin Gerson atau Gersonides menulis sifat yang terkait rumus P n, P n, R dan rumus umum C n, R. Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi sekitar tahun 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Sekian review dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.